Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu, upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita bangsa Indonesia. Pemirsa, mohon maaf karena kami absen sejak menjelang Idul Korban dan baru kali ini oleh Allah diberikan rahmat hikmat kesempatan untuk berbagi lagi. Kami menerima dari Anda semua dan kami berupaya untuk membagi kepada Anda semuanya. Tentu tanpa kecuali, karena kita senantiasa berupaya terus-menerus untuk melembut, cerdas, bijaksanakan hati nurani, sehingga tidak ada tapak kaki, tidak ada suara lisan, tidak ada karya yang terguratkan. Bahkan tidak ada yang kita batin sebagai insan, kecuali senantiasa berbuat kebaikan dan kebajikan. Tentu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, masyarakat, nusa bangsa, dan bangsa-bangsa di dunia. Pemirsa, tentu saja harapan kami Anda semuanya senantiasa setiap langkah selamat, sehat, dan berhikmat kepada Tuhan Allah Sang Yang Widewasa, Gusti Kang Murbeng Kesang. Apapun Anda menyebutnya, itu adalah hak Anda yang pantang untuk dicampur tangani, apalagi dinistai oleh sesama insani. Kali ini mari kita kembali kepada hikmatologi. Di dalam karya kami, laki-laki yang kami bawa jilid ke-19, ya. Hikmatologi kehidupan, syair berpikir dengan hati, the power of penggalih. Ada namanya penggalih inteligensi atau penggalih intelijensi. Mengapa? Karena memang jika didasarkan pada kaidah normatif di dalam Alkitab Al-Quran, maka kita segera tersadar bahwa berpikir itu bukan semata-mata dengan otak, tetapi berpikir itu adalah dengan hati nurani. Karena qalbu mukmin baitullah, hatinya orang-orang yang beriman, disitulah singgasananya Allah. Singgasana di sini tidak berarti tempat duduk yang terukir berhiaskan permata. Tidak demikian. Namun, singgasana itu kalau di dalam kosakata sesepuh Jawa, tan keno kinoyo opo, tidak bisa dilukis bayangkan dengan
panca indera, tetapi dengan rasa, dengan imanial kalau kami menyebut di dalam terminologi hikmatologi. Imannya siapa? Imannya siapapun. Mereka yang beriman kepada benda materialisme, mereka yang beriman kepada kesenangan, hedonisme, mereka yang sangat mencintai kebebasan, liberalisme, mereka yang sangat gandrung memuja rakyat tetapi rakyat dinistakan, demokrasisme, mereka yang tidak peduli pada rasa kemanusiaan, sionisme, dan isme yang lain. Tidak demikian pada orang-orang yang memiliki penggalih intelijensi, kecerdasan kolbu, kecerdasan nurani. Yang kami maksudkan adalah imanial intelligence. Sekali lagi, sudah kami gurat di sini, diawali setidaknya sejak 2020, keliru ya, 2009 maksud kami. Ketika kami ada di Radio Mitra Adiswara, Mas FM, Jalan Cipto 16, Kota Malang tercinta. Dengan host yang sangat cerdas, kritis, yakni adalah Ananda Angki Pratama Hadi, sarjana sosial, dan insya Allah magister beliaunya ini ya, Ananda tercinta ini. Kami belajar menggurat 1, 2 baris, 3 baris sampai dengan 7 baris, dan disinilah kami sampai pada hikmatologi. Dan hikmatologi itu sekali lagi diawali dari tulisan kami tahun 1977 ketika menulis Indeks Al-Quran. Kemudian kami lebih dikaruniai Allah ketika riset di tahun 1983 menemukan parallel participation. Bergerak karena uang, karena harta, karena benda, karena tahta, apapun karena dunia. Nah, kali ini bagaimana kita memanfaatkan imanial intelligence? Dan mohon maaf ya, pada saudara-saudara kami yang begitu rigid, begitu sempurna ya, menghargai tradisi budaya. Bahkan ketika kami bertemu di acara terbuka di kantor Kabupaten Tulung Agung, kata beliau yang spiritualis dari para penghayat diantaranya mengatakan bahwa kita tidak butuh pada istilah-istilah akademik. Kita tidak butuh pada istilah-istilah yang sangat sulit untuk diterima. Tapi kita hanya butuh tradisi dan budaya itu lestari. Ya. Bisa diterima, tetapi satu hal yang perlu diingat bahwa tradisi budaya kalau ingin lestari maka bisa disuguhkan di seluruh strata kehidupan kalau dalam makna sosiologis. Jadi imanial intelligence atau kecerdasan imanial adalah kecerdasan yang memanfaatkan hati yang ditaburi oleh fondasi ketuhanan yang Maha Esa. Apapun agama dan kepercayaan kita menjadi niscaya, karena kita adalah bangsa Indonesia.
konkretnya, mari kita rawat Bhinneka Tunggal Ika itu dengan cara yang cerdas secara imanial, menghormati siapapun yang berbeda. Jangan sampai kita dengan argumentasi atau alasan semata-mata demi tradisi budaya, kemudian kita menolak agama-agama yang dianggap ya, belum pernah riset, tapi dianggap, lebih tepatnya diprasangkai sebagai penjajah. Jadi agama-agama yang bukan dari suku bangsa yang ada di Indonesia itu dianggap penjajah. Ini kami sebut tidak cerdas secara imanial. Yang cerdas secara imanial karena Gusti Tuhan Sang Yang Widi, Gusti Kang Murbeng Gesang, Allah diyakini, dikonstruksikan di dalam ideologi Pancasila, dasar negara Pancasila sebagai ketuhanan yang Maha Esa, maka Esalah Allah, Esalah Allah, Esalah Tuhan, Esalah Sang Yang Widi, Esalah Gusti Esa, Maha Esa. Karena Maha Esa, maka tak terbilang jumlah agama dan kepercayaan itu niscaya mendapatkan penghargaan oleh atau di dalam kolbu masing-masing anak bangsa. Jadi orang yang dewasa bukan sekedar orang yang ditandai secara biologis dengan angka 40, 50, 60, 70, 90, 100, 110 tahun dan seterusnya, bukan. Tetapi kedewasaan secara hikmatologi adalah manakala kita mampu menerima perbedaan apapun yang disembah dengan konsep-konsep teologi ataupun tauhidnya. Menjadi sangat menggelikan ketika Indonesia dikatakan hanya Islamlah yang perketuhanan yang Maha Esa, sementara yang lain tidak. Ini adalah bentuk absurditas atau kesalahan fatal. Bagi anak-anak kami mahasiswa menyebutnya, atau adik-adik kami mahasiswa menyebutnya. Kalau anak ini ya karena usia mahasiswa sekarang itu anak-anak kami ya. Ya. Kalau sebut adik-adik ya supaya ada kesejajaran antara kakak dan adik. Oleh mahasiswa yang menempuh mata kuliah logika disebut logika yang salah. Jadi orang yang berpikir bahwa hanya agama dirinya yang paling benar, sementara yang lain disalahkan, itu adalah logika yang tidak keliru tapi salah fatal. Yang benar bagaimana? Kita yakini agama kita yang paling baik, paling benar, paling terpuji, paling tinggi, paling mulia, paling hebat, paling istimewa. Tetapi kita juga harus hormat pada seluruh kepercayaan, apapun bentuknya, apapun sebutannya, pada seluruh agama, apapun agama dan kitab sucinya. Dengan cara menghormati mereka yang mengatakan Katolik yang paling benar, Kristen yang paling benar, Pantekosta yang paling benar, Protestan yang paling benar, orang-orang suci zaman akhir yang paling benar, penganut kitab Mormon yang paling benar, saudara kita yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, dan seluruh aliran kepercayaan, Sunda Wiwitan, Subud, Sumarah, Sabtodarmo,
Ojo Tume dan yang lainnya, silakan. Semua mengatakan yang paling benar tetapi tidak untuk menistakan yang lainnya. Inilah kecerdasan imanial yang kami maksudkan. Jadi orang yang dewasa itu adalah orang yang mampu menerima perbedaan betapapun. Perbedaan itu tidak bisa disatukan. Namun indahnya founding father and mother kita, bangsa Indonesia, yang mendirikan nation, kemudian state, mampu dengan pola pikir Bhinneka Tunggal Ika, Tarhana Dharma Mangrua. Indonesia disatukan di bawah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila kalau saya katakan di bawah, itu tidak berarti agama itu di bawahnya, tidak demikian. Karena atas bawah itu juga kita terbatas sekali dalam pemaknaan, sehingga menjadi bijaksana. Sebutan-sebutan itu, terminologi-terminologi itu tidak perlu untuk diperdebatkan, tetapi satu dengan yang lainnya untuk saling mengayakan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kecerdasan imanial intelligence ini tidak ada di dalam kosakata sang pemikir yang dikutip oleh saudara kami tercinta Dadang Yuan. Ini kalau di dalam forum demokrasi Pancasila grup WhatsApp ya. Karena apa? Di sini ada linguistic intelligence ya. Kemudian ada logical mathematical intelligence, ada spatial intelligence, ada bodily kinesthetic intelligence. Kemudian ada musical intelligence, ada interpersonal intelligence, ada intrapersonal intelligence, kemudian ada naturalistic intelligence, ada existential intelligence, dan ada moral intelligence. Kami mencukupkan dengan 7 intelijensi ini, yakni adalah yang kita bahas sekarang masih imanial. Ada kerangka yang mendasari di dalam Al-Quran. Janganlah kamu memaki sesembahan di luar Allah. Jadi ada hal yang dilarang untuk memaki-maki saudara-saudara kita yang tidak menyebut Allah. Karena kita tidak tahu apakah yang dimaksud dengan Sang Yang Widiwasa itu bukan Allah. Kalau kami memahami yang dimaksud dengan Sang Yang Widiwasa itu bagi kami adalah Allah. Yang dimaksud Gusti Kang Murbeng Gesang bagi kami Allah. Saudara kita yang lain menyebut dengan ungkapan yang berbeda. Mari kita menerima dengan dada terbuka. Karena itulah kami mengusulkan lewat dunia maya yang nanti akan menjadi nyata insya Allah, yakni adalah ada Partai Rohaniawan Indonesia atau ada Partai Spiritualis Indonesia, di mana seluruh orang-orang yang pekerjaannya hanya untuk menyadarkan, mendakwahkan, membina, mendidik, memberikan contoh pada keteladanan ajaran-ajaran yang berdasarkan kitab suci yang diyakini masing-masing agama dan kepercayaan, memiliki satu partai, Partai Rohaniawan Indonesia. Satu saja. Dan saya bersyukur karena diantaranya ada sekali lagi Bapak Teman Suyanto insya Allah. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah sebut Bapak. Kemudian ada Bapak Sobirin dan sejumlah Bapak yang melingkar bersama kami di kantor Kabupaten Tulung Agung waktu itu.
dengan sikap dan cepat mengatakan, wah, kalau sampai bisa terbentuk partai seperti ini, kami lega dan kami bangga. Terima kasih. Saudara-saudara yang kami hormati, yang kami cintai, kami sayangi, semoga seluruh makhluk di bumi, di angkasa raya, bahagia ketika kita berpikir semua umat niscaya bahagia. Semua makhluk niscaya bahagia. Tidak sekedar bahagia, tetapi selamat, sentosa dunia akhirat. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Rahayu.